Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayuliana dengan NPM 2515052058. Saya dari Universitas Lampung dengan jurusan Teknik Geofisika, program studi S1 Teknik Geologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pedoman fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga, mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Oleh sebab itu, pendidikan Pancasila ditetapkan sebagai mata kuliah wajib di setiap perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga nilai moral dan karakter kebangsaan agar mampu berkompetensi secara global tanpa tercabut dari jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa nilai-nilai Pancasila sudah hidup di tengah masyarakat Nusantara jauh sebelum istilah Pancasila dirumuskan. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan solidaritas merupakan karakter asli bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Proses perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa melalui BPUPKI hingga penetapan dalam sidang PPKI menunjukkan betapa Pancasila lahir dari pergumulan sejarah panjang bangsa Indonesia. Pancasila itu mulai pengembangan dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi yang menuntut penerapan nilai-nilai secara lebih kritis dan demokratis. Sebagai dasar negara, Pancasila berada dalam kependudukan tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi seluruh kebijakan politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Nilai-nilai Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi orientasi negara dalam mewujudkan tujuan nasional, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah yang baik hanya dapat terwujud jika seluruh elemen bangsa berpegang teguh pada Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan ideologi bangsa Indonesia. Tidak seperti ideologi dunia lain yang bersifat liberal, kapitalistik, maupun marxis sosialis, Pancasila bersumber dari nilai agama, budaya, pemikiran asli bangsa. Pancasila dapat diterima oleh seluruh kelompok masyarakat karena menempatkan Tuhan, manusia, persatuan, musyawarah, dan keadilan dalam kesatuan yang harmonis. Itulah keunggulan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan identitas bangsa. Pancasila juga menjadi sistem filsafat yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Ontologi Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Epistemologinya menekankan musyawarah, dialog, dan kebijaksanaan dalam memperoleh kebenaran. Sementara aksiologinya menuntun bangsa untuk mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk mengembangkan sikap dan cara berpikir yang kritis, sistematis, dan bertanggung jawab sesuai nilai Pancasila. Lebih dari itu,
Pancasila juga merupakan sistem etika yang menjadi rambu moral dalam kehidupan negara dan masyarakat. Tantangan bangsa saat ini seperti korupsi, konflik sosial, intoleransi, kerusakan lingkungan, narkoba, hingga nilai Pancasila yang belum diimplementasikan secara keseluruhan. Mahasiswa sebagai generasi cendekiawan memiliki peran penting untuk membangun kembali moralitas Indonesia melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap jujur, disiplin, gotong royong, serta taat pada hukum dan norma. Dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat cepat, Pancasila berfungsi sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Teknologi dan inovasi tidak boleh mengesampingkan kemanusiaan dan moralitas. Ilmu pengetahuan harus mengarah pada kemajuan bangsa, kemakmuran rakyat, menjaga lingkungan, menghargai keberagaman, serta menegakkan keadilan sosial dengan Pancasila sebagai pondasi pembangunan nasional dapat berjalan maju, terarah, dan tetap berjiwa humanis. Nah, pada akhirnya, Pancasila bukan hanya mata kuliah untuk dihafalkan, melainkan pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila akan membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, berkarakter kuat, berdedikasi, serta siap mengabdi untuk kemajuan bangsa. Pancasila adalah warisan luhur yang harus terus dirawat. Melalui tindakan nyata dengan mengamalkan Pancasila, kita menjaga keutuhan bangsa dan membangun keberadaban Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan bermartabat. Nah, pada awal kemerdekaan, lebih tepatnya pada tahun 1945 sampai 1949, di mana Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa melalui pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Namun pada masa ini pendidikan Pancasila belum berjalan secara sistematis, belum merata. Karena Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dan dari ancaman penjajahan dan konflik politik, fokus utama pendidikan waktu itu adalah menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, lalu cinta tanah air di kalangan rakyat serta pelajar. Lalu yang kedua itu ada masa demokrasi, di mana lebih tepatnya pada tahun 1949 sampai 1959. Nah, masa demokrasi ini yaitu demokrasi liberal. Sistem pendidikan ini mulai lebih teratur, termasuk pengenalan nilai-nilai moral dan kewarganegaraan di sekolah. Namun situasi politik penuh perdebatan ideologi antara nasionalisme, agama, dan komunisme itu waktu itu masih kacau balau masih banyak pertentangannya. Nah, membuat penerapan Pancasila ini seringkali hanya bersifat simbolik gitu. Jadi cuman sekedar simbol, tetapi dia memang dasar negara, cuman hanya bersifat sebagai simbol semata, jadi tidak diterapkan nilai-nilainya. Bukan tidak diterapkan, tetapi belum merata karena masih banyak ideologi-ideologi yang bertentangan gitu, masih banyak komunisme pada saat itu. Nah, dalam periode ini Pancasila itu ditegaskan kembali sebagai dasar negara, pemersatu bangsa yang menjembatani perbedaan pandangan politik. Nah, kan pada masa itu tuh banyak banget ya ideologi-ideologi seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, dibenarkan lagi, ditegaskan kembali supaya ideologi yang bertentangan tadi itu bisa
dipersatukan gitu dengan ideologi Pancasila. Nah, lanjut pada masa demokrasi terpimpin, yaitu lebih tepatnya pada tahun 1959 sampai 1965, di mana Presiden Soekarno ini berusaha memperkuat peran ideologi Pancasila melalui berbagai program pembinaan ideologi bangsa. Nah, pendidikan diarahkan untuk menanamkan kesetiaan terhadap negara dan revolusi, akan tetapi dalam praktiknya Pancasila sering digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan. Nah, di sini itu dijelaskan kalau di masa demokrasi terpimpin ini Pancasila itu dimanfaatkan sebagai sebagai dalam tanda kutip itu untuk simbolik kekuasaan gitu, dimana dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan yang berarti pendidikan Pancasila itu mulai dikenal dalam bentuk pembinaan mental dan moral melalui kegiatan kenegaraan dan organisasi pelajar. Nah, di sini tuh dalam perhatian pendidikan Pancasila itu dikenal untuk membentuk pembinaan mental dan moral pelajar. Nah, di sini sudah mulai membaik ya dari masa sebelumnya, di mana masa demokrasi liberal. Nah, pada masa Orde Baru, lebih tepatnya pada tahun 1966 sampai 1998, di mana pemerintah Presiden Soeharto itu menjadikan pendidikan Pancasila sebagai pendidikan yang wajib gitu pada saat itu di semua jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun jenjang selanjutnya yang lebih tinggi. Nah, itu meluncurkan program namanya itu P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ini tuh bertujuan untuk membentuk warga negara yang disiplin, loyal, dan berjiwa Pancasila. Di sini diajarkan secara formal dan terstruktur menjadi dasar dalam pembentukan karakter bangsa. Nah, namun dalam pelaksanaannya, pendidikan Pancasila di masa ini dinilai terlalu bersifat indoktrinatif gitu, karena lebih menekankan ketaatan tanpa ruang berpikir kritis. Jadi pada masa Orde Baru ini kita tuh belajar nilai-nilai Pancasila, belajar pendidikan Pancasila, namun tidak ada ruang kita untuk bersuara gitu. Jadi di sini kita lebih mempelajari tentang ketaatan aturan seperti itu. Jadi tidak ada ruang untuk kita berpikir atau untuk melakukan tanda kutip demo seperti itu. Di sini tuh kurang gitu. Jadi kita hanya mempelajari dan melaksanakannya, namun kita dibatasi untuk bersuara seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada nilai dasar Pancasila. Yang kita ketahui Pancasila itu memiliki 5 sila ya. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu menuntun masyarakat untuk menjunjung moralitas, toleransi, serta keyakinan beragama tanpa saling memaksakan kehendak. Jadi di sila pertama itu kita dibebaskan untuk untuk lebih tepatnya untuk memilih keyakinan masing-masing gitu yang kita percayai, bahwa keyakinan tersebut yang menurut kita paling benar gitu. Tidak ada agama paling benar, cuman lebih menurut kita sendiri itu lebih realistis, lebih baik gitu. Nah,
Lalu sila kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan penolakan terhadap kekerasan. Ya, jadi di sini tuh kita lebih menjurus ke arah hak asasi manusia ya, lebih tepatnya, karena di sini tuh dia menjelaskan bahwa menolak terhadap kekerasan dan menjunjung terhadap penghormatan martabat manusia gitu. Nah, sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia, di mana mengajarkan semangat menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, dan pandangan politik. Nah, sila ketiga ini menekankan kesatuan bangsa Indonesia gitu. Jadi kita itu saling menghormati, lalu tidak menjatuhkan satu sama lain, seperti itu. Intinya menjaga erat nilai persatuan. Lalu sila keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini itu mencerminkan semangat demokrasi, musyawarah, serta mengambil keputusan bersama. Nah, di sila keempat itu nilainya itu terdapat di kebersamaan. Jadi kita tuh nggak mengambil keputusan sepihak gitu. Kan demokrasi ya sekarang Indonesia ini, jadi nggak cuman seperti mengambil keputusan sepihak gitu. Jadi kita juga ambil keputusannya itu lewat musyawarah dengan bersama-sama gitu. Masalahnya diselesaikan secara bersama-sama. Nah, di sila kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menuntut pemerataan, kesejahteraan, kepedulian terhadap masyarakat. Di sini tuh lebih kepada adilan ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, dijelaskan juga. Nah, berarti di mana sila kelima ini menegaskan bahwa Indonesia ini adil gitu. Ya namun adil, cuman memang adil dalam hal-hal tertentu gitu ya. Kalau ditanya yang adil ada nggak sih emang yang nggak adil gitu? Ada, masih, cuman masih belum merata minusnya. Nah, untuk selanjutnya ini peran mahasiswa dalam penerapan Pancasila. Nah, sebenarnya kita sebagai mahasiswa mempunyai peran strategis ya sebagai agen perubahan sosial dan intelektual gitu. Kita itu dituntut untuk mengembangkan pemikiran kritis yang konstruktif untuk kemajuan bangsa, menjadi teladan moral di lingkungan akademik, serta menjaga dan mempromosikan sikap toleransi untuk menekankan radikalisme. Selain itu, mahasiswa harus mengedepankan kerjasama dan solidaritas dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan sosial, serta aktif berkontribusi melalui riset, pengabdian, dan aksi nyata yang selaras dengan semangat Pancasila. Nah, kita juga sebagai mahasiswa itu mempunyai tantangan ya saat ini, tantangannya apalagi di era globalisasi pada saat ini dan di canggihnya digital itu banyak tantangannya. Yang kita hadapi itu ada masuknya budaya luar. Nah, ini tuh bisa melemahkan identitas lokal gitu. Apalagi kalau misalnya kita kayak suka K-pop atau ke baratan, gaya fashionnya itu menghilangkan kearifan lokal gitu ya. Jadi kita juga harus bisa membatasi budaya luar yang masuk gitu, sebagai seorang warga negara sekaligus mahasiswa. Nah, kecenderungan individualisme di sekarang itu kalau kita bahasa gaulnya itu introvert gitu ya. Itu kurang baik ya. Karena itu bisa menurunkan kita terhadap kepedulian sosial gitu, bisa memberikan batas interaksi gitu untuk bersosialisasi dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga itu penyebaran hoax dan kebencian lewat media sosial, memicu disintegrasi. Sebenarnya kalau hoax itu kalau sekarang nggak cuma di media sosial, dari omongan juga bisa ya.
tapi lebih banyak memang dari media sosial gitu. Cuman sekarang tuh bagusnya masyarakat Indonesia sudah bisa memilah-milah mana hoax, mana benar. Karena makin kesini itu masyarakat Indonesia makin pintar, makin tahu gitu mana yang salah, mana yang benar. Apalagi di era global sekarang gitu kan, nggak cuman apa namanya satu dua yang punya HP gitu, bahkan orang tua juga bisa memilah-milah. Terus serta praktik etika yang menurun. Nah, kalau ini lebih ke apa ya, moral gitu ya. Memang moral anak zaman sekarang itu kurang, tapi ketika kita menerapkan pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu dapat meningkatkan nilai moral kita. Nah, tantangan-tantangan tadi menuntut strategi pembelajaran yang adaptif dan penguatan kompetensi digital etis. Nah, contoh implementasi nyatanya itu di kampus seperti melakukan program pengabdian kepada masyarakat untuk menghubungkan ilmu dengan kebutuhan lokal. Terus ada forum diskusi ilmiah tentang isu kebangsaan yang melatih berpikir kritis. Terus organik kemahasiswaan yang mengedepankan demokrasi dan musyawarah. Terus ada proyek kreatif atau inovatif yang mendukung pembangunan daerah. Kita sebagai mahasiswa itu dituntut untuk kreatif dan inovatif yang berguna untuk bangsa, negara, serta masyarakat, kayak gitu ya intinya. Nah, bentuk-bentuk kegiatan itu membantu mahasiswa menerjemahkan nilai-nilai Pancasila menjadi tindakan konkret. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kebanyakan nyepingnya, kebanyakan omong. Terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.